Oke, selamat malam. Jadi di video kali ini kita akan membahas latihan soal PSAS Matematika semester 1 tahun 2024. Untuk pembahasan latihan soal kali ini, Bapak akan bahas secara singkat, padat, dan jelas aja versi TLDR ya, atau too lazy to read. Jadi meskipun kamu gak ngerti materinya, kamu tetap bisa ngertiin soalnya. Oke, hope so. Mari kita mulai. Video pertama kita akan membahas pangkat dan akar, oke? Jadi ini ada soal, ya. Ada soal 2 pangkat 5. Oke, 2 pangkat 5 itu sama dengan berapa? Ya. Ini ada banyak interpretasi apakah 2 pangkat 5 itu dijabarin, 2 pangkat 5 itu maksudnya apa, atau hasilnya berapa ya kan? Gitu. Bisa dua maksud, oke. Tapi gimana kalau misalkan 2 pangkat 5 tuh kalian ditanya secara eksponen ya. Berarti 2 pangkat 5. 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Ya, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kamu hitung, ada 5 nggak? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Berarti kalau misalkan dijabarkan, 2 pangkat 5 itu adalah 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Sedangkan kalau kamu ditanya hasilnya, ya kamu tinggal hitung. 2 kali 2 dikalikan sebanyak 5 kali, itu hasilnya berapa? Atau 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 32, gitu ya. Jadi ada 2 opsi, yang pertama ini dan yang kedua ini, tergantung soalnya. Kemudian soal nomor 2, bentuk akar dari 4 pangkat setengah. Jadi kita ditanya bentuk akar 4 pangkat setengah. Itu kamu lihat, kalau yang di atas membilang itu jadi pangkat bilangan di dalam akar. Sedangkan kalau misalkan penyebutnya itu jadi akar berapa? Misal ini 4, pangkat 1/2 ya. Berarti jadi ini 4 pangkat 1 ya. Diakarin, akarnya 2 gitu. Berarti akar 4 berapa? 2 gitu ya. Atau misal 3 pangkat 3/2 misal. Ini jadi 3 pangkat 3 diakarin 2 gitu. Berarti jadi 27 akar 2 gitu ya. Jadi kuncinya pembilang itu jadi pangkat di bilangan dalam akar, sedangkan yang penyebutnya itu jadi akarnya berapa gitu. Bisa akar 3, akar 4 dan seterusnya. Tapi biasanya 2 sih. Karena kan kalian baru belajar akar kuadrat. Terus soal yang nomor 3. Hasil dari 27 pangkat 1/2 dipangkatin lagi ya dalam kurung 4/3, oke. Kalau 27 itu bilangan pangkat bukan sih? Ya. Bisa kita sederhanakan 27 itu dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi berapa? 3 pangkat 3 kan? 3 pangkat 3 dipangkatin lagi 1/2 dipangkatin lagi 4/3. Kalau misalkan ada A dipangkatin A terus dikali B, itu kan jadi A pangkat A kali B ya. Jadi kamu kaliin pangkatnya. Berarti juga sama. 3 pangkat 3 kali 1/2. Berarti jadi 3 pangkat 3 dikali pangkat 1/2. Jadi 3 pangkat 3/2 kan. Terus dikali lagi sama 4/3. Jadi berapa? 3, ini kan bisa dicoret ya. Silang tuh. 4/2. Berarti jadi 3 pangkat 2. Ya. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3. 9 gitu ya. Nomor 4. Bentuk sederhana dari X pangkat 2, Y pangkat 2, dan Z pangkat 4 dibagi dalam kurung X, Y, Z pangkat 3 dipangkatin lagi 2, oke. Kita kerjain yang dalam kurung dulu, yang bawah dulu. Oke. Seperti tadi ya. Kamu kalikan 2 ini ke setiap variabel di dalam kurung. Oke, berarti kita ubah bentuknya dulu. X, Y, Z pangkat 3
dipangkatkan 2 itu hasilnya menjadi X pangkat 2, Y pangkat 2, dan Z pangkat 6 gitu ya. Berarti soalnya kan X pangkat 2, Y pangkat 2, Z pangkat 4 per X pangkat 2, Y pangkat 2, Z pangkat 6. Sekarang cara ngerjainnya kamu tinggal, kalau dia dibagi, kamu tinggal kurangi aja pangkatnya ya. Berarti X 2 dikurangi 2 ya kan? Berarti 0. Oke. Berarti X pangkat 0. X pangkat 0 berarti 1 kan? Jadi anggap dia hilang, oke? Y pangkat 2 kurangi 2 sama 0 juga. Y pangkat 0 dia 1 juga, dianggap hilang, oke? Kemudian Z 4 dikurangi 6 berapa? Z pangkat 4 kurang 6 negatif 2. Berarti Z pangkat negatif 2. Maka jawabannya adalah, bentuk sederhananya itu adalah Z pangkat negatif 2 gitu ya. Kemudian sebentar. Oke. Kemudian soal nomor 5, hasil dari akar 8 dikurangi akar 72 plus 128. Kalau misalkan ini soal PG, itu biasanya dia ada bentuk akarnya. Akar berapa, misal akar 2, akar 3 ya. Kamu tinggal misalkan aja gitu, kamu tinggal masukin aja, substitusi aja gitu ke si soalnya. Tapi kalau misalkan nggak ada ya, misalkan soal esai nih, kamu kira-kira dia bisa dibagi berapa gitu yang ada dalam akar nih bilangannya. Kalau misalkan dibagi 2 bisa nggak ya gitu. Misal dibagi 2 nih, akar 8, kalau dibagi 2 kan jadi 4 kali 2 kan. Terus dikurangi akar 72 dibagi 2 berarti 36 kali 2 ya. Plus akar 128 berarti jadi 64 dikali 2. Nah, yang di depannya ini dia bisa dikeluarin dari akarnya kan. Misal 4 jadi 2 akar 2, kemudian 36 kali 2 ini jadi 6 akar 2, dan 64 jadi 8 akar 2 gitu. Kalian tinggal jumlahin aja. 2 dikurangi 6 akar 2, ini kamu hitung yang ini aja ya. Akarnya, kalau akarnya sama, kalian tinggal hitung yang di depannya aja. Gitu. 2 kurang 6 kan negatif 4 ya. Negatif 4 tambah 8. Ini jadi negatif 4 ya kalau dioperasiin. Negatif 4 akar 2 ditambah 8 akar 2. Oke. Negatif 8 ditambah 8. Negatif 4 ditambah 8. Jadi 4 akar 2. Maka jawabannya adalah 4 akar 2 gitu. Kamu kuncinya kalau misalkan di soalnya misalkan ada A 4 akar 2, B 6 akar 2 ya. C 8 akar 2, D 16 akar 2 ya. Kamu tinggal gak usah mikir sebenarnya, tinggal dimisalin kalau misalkan si ketiga bentuk akar ini ya, kalau misalkan dibagi atau dibuat dia tuh perkalian 2 tuh jadi berapa gitu. Ya. Kemudian yang nomor 6 ya, 25.700.000 jika ditulis dalam notasi ilmiah menjadi kalau kalian pengen bikin notasi ilmiah ya, lihat angka yang nolnya aja, buat ke dalam bentuk desimal. Berarti kalau 257 dalam bentuk desimalnya berarti 2,57 kali 10 pangkat berapa, kamu hitung angka di belakang angka 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti adalah 2,57 pangkat kali 10 pangkat 7 gitu ya. Caranya gampang sih. Kemudian yang nomor 7, bilangan 0,0000000711 ditulis dalam notasi ilmiah. Sama juga ya, kamu ambil angka yang non 0, kamu buat desimal berarti jadi 7,11. Cuman kalau misalkan tadi kan bilangannya ratusan, ini berarti jutaan ya. Kalau ini kan angkanya di belakang koma, kalau ini nggak ada komanya ya. Kalau yang di belakang koma kamu hitungnya udah aja 0 di depan,
angka 00-nya gitu. Jadi hitung berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah. Berarti 7,11 pangkat 10. Nah, karena dia angka 00-nya di belakang koma, ya berarti 10 pangkat 7-nya dia ada negatif. Berarti 10 pangkat 10-nya dia dalam bentuk negatif. 10 pangkat negatif 10 berarti ya. Gini. Oke. Yang terakhir, jika 3 pangkat 4x dibagi 3 pangkat 2x sama dengan 81, maka nilai x adalah, oke, yang pertama kamu lihat adalah ini kan basisnya 3 ya. Kalau misalkan 81 diubah ke basis 3 bisa gak sih? 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Ya 3 pangkat 4. Berarti kita ubah 3 pangkat 4x dibagi 3 pangkat 2x sama dengan 81-nya kita ubah dalam bentuk pangkat 3 pangkat 4. Oke? Udah kayak gini. Ini mirip kayak soal yang sebelumnya tadi ya. Kalau misalkan dibagi basisnya sama, pangkatnya tinggal dikurangin. Gitu, berarti jadi 3 pangkat 4x dikurangi 2x sama dengan 3 pangkat 4. Oke? 3 ini 4x dikurangi 2x menjadi 2x kan. Maka jadi 3 pangkat 2x sama dengan 3 pangkat 4. Oke? Basisnya sama ya. Kedua ruas kita bagi dengan 3 ya kan. Jadi sisa pangkat karena misalkan kedua ruas basisnya sama, kita operasiin aja pangkatnya gitu ya. Nggak bisa dibagi ya, sorry. 2x sama dengan 4. Maka kita punya x sama dengan 4/2. Maka hasilnya adalah x sama dengan 2. Oke, jadi itu untuk video part 1. Kita bahas pangkat dan akar. Kita lanjut nanti di video part 2 ya. Kita bahas mengenai persamaan dan fungsi kuadrat.